Pengembaraan dimulai. Seorang pangeran yang menyembunyikan jati dirinya menjadi pengembara seperti masyarakat biasa. Hingga tak seorang pun tahu bahwa pangeran itu adalah seorang putra dari kerajaan ing Jawa Kulon. Alam menuntun perjalanannya hingga pada saatnya sampai di kerajaan Pasir Luhur. Kala itu kerajaan Pasir Luhur dipimpin seorang Suradipati bernama Adipati Kandandaha. Kadipaten yang setara dengan kerajaan, beliau juga disebut sebagai Prabu Kandandaha. Dalam perjalanannya, pangeran itu pun sampai di kerajaan Pasir Luhur. Awal perjumpaannya setelah masuk di pinggiran kota raja, perkenalannya dimulai saat bertemu dengan seorang pemuda sebayanya yang kemudian dipanggil namanya Rekajaya. Pangeran itu pun berteman baik. Rekajaya memanggil sahabatnya dengan nama Kamandaka. Berawal di kerajaan Pasir Luhur berjumpa dengan Rekajaya. Lalu keduanya ngenger, ngawula di kepatihan kerajaan Pasir Luhur bersama patih di kerajaan itu yang bernama Patih Raksanata. Kedua pemuda itu menjadi pekerja yang baik. Rekajaya mengajak Kamandaka untuk bekerja merawat kuda-kuda dari kerajaan Pasir Luhur. Identitas Kamandaka tersembunyi. Ia hanya dikenal sebagai tamu biasa yang menjalani kehidupannya. Bersama Rekajaya, Kamandaka menjalani hari-harinya ngenger atau bekerja pada Patih Raksanata, merawat kandang kuda beserta kuda-kuda piaraan Patih Raksanata. Rekajaya dan Kamandaka sangat giat, lincah untuk menangani kuda-kuda sebagai kuda piaraan Patih Raksanata. Di kerajaan Pasir Luhur sering diadakan yang namanya bedak lulup, yaitu berburu di kedua sungai yang letaknya berada di timur kota raja atau kaputren kerajaan dari Pasir Luhur sendiri. Dua sungai itu menjadi acara rutin untuk beberapa saatnya. Adipati Kandandaha mengadakan bedak lulup, yaitu berburu ikan di sungai.
seluruh masyarakat yang berada dekat di wilayah Pasir Luhur akan senang menyambut acara bedak lulup yang diadakan pada saat waktunya. Pada saat itulah Raden Kamandaka melihat kehidupan masyarakat di Kerajaan Pasir Luhur. Gunung Agung, pesawahan hijau, pohon-pohon, pertanian telah berkembang di wilayah itu. Seperti halnya di Kerajaan Ing Jawa Kulon, tatanan penduduk di belahan bumi, peradaban berkembang. Pada acara bedak lulup di sungai perburuan ikan yang dilakukan oleh para ahli dengan memakai alat tradisional, di situ pun Rekajaya dan Kamandaka ikut dalam acara bedak lulup. Keahlian menyelam, rogoh ikan, bara kembang, memancing, berbagai macam peralatan mengkala ikan dari masing-masing masyarakat berlomba-lomba menangkap ikan dalam acara bedak lulup itu. Saat itulah putri-putri, seluruh putri dari Adipati Kandandaha ikut serta menyaksikan di hari acara bedak lulup atau berburu di sungai. Pada saat itulah pertemuan Kamandaka melihat putri-putri nan cantik, putri-putri Adipati Kandandaha, putri yang cantik menyorot perhatian. Di antara banyak putri-putri Adipati, nampak seorang putri nan anggun jelita. Parasnya yang ayu, rambutnya panjang semampai, nampak usianya lebih muda di antara putri-putri yang lain. Saat itulah pertemuan Kamandaka melihat kecantikan putri-putri dari Kerajaan Pasir Luhur. Di hati Kamandaka, siapakah gerangan putri nan elok parasnya rambut panjang? Adalah putri bungsu dari Kerajaan Pasir Luhur. Telah menjadi impian Raden Kamandaka pada awal melihat kecantikan putri itu. Keterampilan bedak lulup Rekajaya dan Raden Kamandaka disaksikan masyarakat. Beberapa masyarakat menyorot, melihat, saling bergantian mana yang mendapatkan hasil ikan terbanyak, termasuk putri-putri Adipati melihat kedua pemuda yang pandai menyelam. Tak luput putri bungsu nan cantik melihat kedua pemuda itu, hingga pada saatnya kedua mata Kamandaka dan putri bungsu saling bertatap mata dalam jarak. Tiada tahu seberapa dalam tatapan mata di antara keduanya.
Oke, sedulur KB, teman-teman semuanya, sahabat dimanapun Anda berada, saksikan terus serial kisah Raden Kamandaka di channel ini. Tunggu pada seri-seri berikutnya. Terima kasih Anda telah bersama kami. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.